Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi. Saya rekam ya. Monggo Mas, monggo. Iya. Nah, sebelum memulai untuk yang hari ini, barangkali ada yang sempat menyimak di yang sharing sebelumnya dan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan. Barangkali ada, atau mungkin melihat rekaman-rekamannya ada yang nggak jelas gitu. Silahkan. Wah, kayaknya udah jelas semua ini. Ya wis, kalau jelas, alhamdulillah saya hari ini sesuai dengan yang saya sebutkan di WA akan mencoba kita implementasikan ke dalam suatu requirement ya. Mungkin requirement-nya ini yang saya hanya kebetulan saja karena lagi baca-baca dan kemarin memang ada kebutuhan dalam tanda petik percepatan ya. Nah, terus saya coba lihat-lihat, kayaknya bisa nih kalau kita jadikan contoh untuk case yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Nah, mungkin saya share dulu apa sih itu yang ada di requirement-nya itu. Ini saya cuplik saja karena biar nggak terlalu panjang ngomongin memori requirement-nya ya. Saya cuplik aja di bagian-bagian yang memang diminta untuk nanti dimasukkan ke dalam sistem. Jadi ini adalah permintaan dari Treasury terkait dengan enhancement di sisi pembukuan pada saat ada transaksi banknotes. Mungkin saya bacakan dulu ya supaya nanti bisa tergambar kira-kira apa sih yang diminta itu. Menindaklanjuti temuan bla 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 bahwa sistem bla 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 belum bisa memantau kesesuaian pengenaan tarif in lieu atas transaksi store atau transaksi tarik banknotes tunai oleh cabang sesuai dengan ketentuan tiring yang berlaku. Sistem e-cons masih dapat melakukan proses transaksi store atau tarik banknotes tanpa harus mengklik field nomor promo yang menyebabkan opportunity loss pada pendapatan in lieu cabang. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan saudara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kewenangan. Sebagai kelengkapan dokumen, terlampir kami sampaikan di main request form requirement. Apa pilihannya? Terus ini di bawahnya yang agak detailnya. Ini diulang lagi. Penyesuaian tarif in lieu atas transaksi setor atau tarik banknotes tunai adalah mencakup currency-nya ada ini USD, SGD, Euro, JPY, kemudian dibedakan untuk transaksi setor dan transaksi penarikan. Masing-masing ada threshold USD-nya 50.000 US per hari. Ini nggak dikenakan, kalau sampai 50.000 US per hari tidak dikenakan tarif, tapi kalau di atas 50.000 per hari dikenakan tarif. Kemudian kalau penarikan sampai 10.000 per bulan. Nah, ini agak berbeda ini. Kalau setoran itu per hari, akumulasinya kalau penarikan itu per bulan. Thresholdnya 10.000. Di atas 10.000 baru dikenakan tarif. Yang SGD
sama, nominalnya aja yang berbeda. Untuk setoran 60.000 per hari, penarikan 10.000 per hari. Euro thresholdnya 40.000 euro per hari, yang penarikan 6.000 euro per bulan. CPY 3 juta per hari di atas untuk setoran, untuk penarikan 600.000 per bulan. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini kurang lebih yang diminta agak spesifik. Tapi tadi udah dijelaskan ya di atas ya. Icon tidak dapat memproses transaksi store tarik banknote tunai sebelum mengklik kode promo code-nya. Jadi ini sepertinya kode promote-nya nanti akan menjadi mandatory kalau currency-nya adalah ini. Kemudian ada persentase tarifnya. Persentasenya besarnya tetap. Tapi ini ada semacam override. Kalau ada kira-kira keringanan atau permintaan keringanan, itu nanti bisa di-override oleh divisi treasury. Nah, ini kira-kira bagaimana ini mekanismenya kalau melalui sistem itu bagaimana? Atau kalau nggak melalui sistem itu seperti apa? Ini saya belum melihat di SDD-nya ini. Nah, kondisi sebelumnya itu ada maksimal pengenaan sekian. Nah, ini sekarang sudah nggak ada maksimalnya. Jadi semua akan dikenakan tarif asal memenuhi kriteria threshold yang ini. Nah, sampai di sini ada mungkin ada concern dari teman-teman. Monggo. Barangkali bagaimana menerapkan ke dalam use case, ke dalam pembentukan skenario dan seterusnya. Bayangnya seperti apa? Monggo sebelum kita lanjutkan. Adakah barangkali yang pegang proyek ini? Silakan. Ada nggak yang pegang proyek ini? Kalau di testingnya Mas Abi sih. Halo, monggo. Saya bicara sendiri nggak ya? Enggak, Pak, aman. Mas, Bingung mau ngomongnya, Pak. bagaimana menanggapi dengan atas adanya requirement ini? Silakan dipahami dulu, kasih komentar sebelum nanti kita bicara di use case diagram dan seterusnya. Karena ini kondisi real atas permintaan user yang disampaikan ke IT. Ini kondisi real. Jadi nanti teman-teman mungkin akan menghadapi hal yang pastilah akan menghadapi seperti ini. Entah itu di posisi sebagai ISP, sebagai testing, itu pasti akan menghadapi pola yang sama. User akan kirimkan requirement, kemudian nanti akan kita terjemahkan ke dalam, kalau selama ini pasti kan ke dalam BSDD ya. Terus nanti akan dikembangkan dan diteruskan untuk testing. Pasti akan kayak gini. Cuma saya coba merefleksikan ke dalam nanti kalau kita akan buat suatu diagram. Kemudian nanti kita generate dokumentasinya dan testing, skenario testingnya. Monggo. Saya mute 2 menit. Oke, ada
bayangan atas requirement itu jangan-jangan nggak kebayang. Saya sengaja ngambil yang ini karena saya rasa kalau teman-teman udah familiar lah ya dengan transaksi di Banksling. Jadi bayangan saya semuanya pasti kebayang nih atas apa yang diminta ini, karena kalau disebutkan di SDD ini nanti akan ada pengembangan di sisi Banksling di layar transaksi tunai. Karena ini menerima Banknote. Adakah? Oh, masih nggak kebayang? Ya, kalau nggak, saya lanjutkan saja deh. Baik, jadi kalau nanti teman-teman mendapatkan seperti ini, dan kebetulan sudah ada, bentar. Dan kebetulan kita sudah punya referensi yang digambarkan di ini ya, di versi HTML-nya atas penggambaran diagram yang kita punya. Kalau sudah punya itu, maka nanti kita cari kira-kira pengembangan itu ada di mana. Pengembangan itu katakanlah, oh itu kan nyebutkan pengembangannya ada di icon karena transaksionalnya oleh teller. Berarti nanti kita cari di sini itu tellernya yang aplikasinya yang mana. Aplikasinya kita cari, misalnya ketemu di sini. Nah, misalnya kita temukan di salah satu ini. Kita carilah nanti yang sesuai di mana. Misalnya kita ketemukan, oh iya, dia harus transaksi setor tunai atau penarikan tunai. Maka kita bayangkan bahwa nanti pengembangannya kurang lebih adalah di sini. Di sini. Siapa yang nanti akan bertindak sebagai aktor? Teller. Barangkali nanti di sini perlu penyelia teller ya. Karena mungkin akan ada suatu otorisasi. Nah, ini nanti perlu digambarkan teller dan penyelia teller. Kemudian apa saja yang akan dilakukan di situ? Ternyata perlu penarikan tunai. Penarikan tunai yang tanpa passbook dengan passbook. Sorry kalau ini saya nyebutin salah ya. Silahkan dikoreksi kalau ternyata ini salah. Maksud saya yang mana yang passbook, mana yang tanpa passbook itu mungkin salah. Tapi paling nggak kita ketemukan bahwa ternyata kira-kira pengembangannya di sini. Jadi kita kembali lagi personanya nanti akan bisa kita dapatkan bahwa oh itu nanti akan dilakukan oleh teller. Barangkali nanti kalau kita ngatur lagi ke requirement-nya, di sini apakah hanya teller nanti yang akan berperan? Karena di sini ada fungsi tadi yang sempat disampaikan adalah menyebut ada yang dilakukan oleh kantor pusat divisi treasury dalam hal cabang menghadapi suatu semacam negosiasi bahwa si nasabah atau si penyetor tidak ingin dikenakan dengan tarif yang sudah ditetapkan. Berarti di sini akan ada persona yang lain, yaitu si divisi treasury, yang dia nanti akan, kalau akan kita buatkan otomatis, maka dia akan melakukan sesuatu di sistem. Nah, barangkali yang ini belum kebayang nih, apakah nanti dilakukannya manual atau enggak. Kalaupun masih manual, berarti kemungkinan nanti akan ada suatu komunikasi, suatu memo, atau suatu surat
dari yang disampaikan oleh cabang ke divisi treasury untuk meminta override biaya. Tapi kalaupun nanti harus diakomodasinya secara sistem, berarti akan kita bayangkan apakah sistem itu include di dalam banksling atau di luar banksling yang memang akan disediakan nanti. Dan pastikan kalau seperti ini, yang kita bayangkan apa? Si nasabah datang membawa uang atau mau menarik uang, itu kan sudah di depan teller nih, sudah di hadapan teller. Terus dia ada negosiasi tarif. Apakah harus berkirim surat dulu ke treasury, dan itu pasti akan lama. Nah itu saya nggak tahu ini apakah ini sudah dibahas oleh teman-teman atau belum. Tapi yang disampaikan di dalam requirement itu menyebutkannya seperti itu. Artinya kita jadi membayangkan bahwa ini ada peranan nih, ada personal lain di sini. Selain teller, penyelia teller, ada divisi treasury. Mungkin nanti divisi treasury-nya juga siapa? Apakah dia itu cukup pengelola di divisi treasury, atau pengelola plus nanti di-approve oleh atasannya, wakilnya misalnya. Atau malah turun. Ini yang menerima request adalah manajer AMGR, tapi nanti di-approve oleh manajernya. Apakah cukup sampai situ? Nah, itu kewenangannya kan juga harus dibahas, harus ditetapkan. Barangkali mekanisme itu sudah ada, tapi manual. Kita nggak ngerti ya. Terus, kalau kita bicara lagi terkait dengan yang sisi screen-nya. Di sisi screen, ini ada permintaan untuk dibuat mandatori atas promo code-nya. Jadi setiap kali promo code, setiap kali currency-nya dipilih dengan promo code tertentu, maka nanti si currency-nya dipilih, maka langsung promo code-nya terisi dengan yang seharusnya. Nah, itu salah satu yang disebut di sini yang nanti akan menjadi functional requirement. Nah, yang tadi ini sebenarnya permintaan ini itu bisa juga kita gambarkan kalau di Spark System itu ada yang kita bisa siapkan ke dalam namanya requirement, user requirement. Nah, user requirement itu bisa saja nanti kita kumpulkan ke dalam per divisi. Misalnya karena ini permintaannya treasury, ya nanti kita kumpulkan ke dalam treasury. Treasury minta apa? Oh, minta ini, in lieu. Nah, ini nanti akan bisa kita hubungkan. Permintaan besarnya dia bisa kita tulis di dalam notes-nya. Di notes-nya ini bisa kita tulis, terus kemudian detailnya kalau kita lihat di BPJS tracker ini kan ada 4R per fase, ada 4 fase, sehingga ini nanti perlu kita buat fase 4 elemen yang menyatakan per masing-masing fase. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau kita sudah punya requirement-nya, kita sudah punya existing sistemnya, kemudian kita akan menganalisa kira-kira skenario-nya jadi seperti apa atas permintaan itu. Nah, kalau kita sudah pernah punya susunan skenario yang kita tulis di sini, maka kita bisa klik. Kalau ini kan mungkin belum ya. Kalau ini ya nanti kita cek apakah sudah ada apa belum. Nah, kalau ini ya kita coba cek. Kalau kita cek kemudian kita cari apakah skenario-nya yang dulu misalnya pernah kita buat untuk requirement terhadap enhancement screen
transaksi ini. Kalau sudah ada, kita cek lagi apakah ada yang perlu disesuaikan dibandingkan dengan requirement yang disampaikan. Kalau nggak ada, ya berarti ini masih bisa kita pakai. Cuma mungkin kita akan enhance lagi atas disesuaikan dengan requirement tadi. Misalnya, yang ini disebutkan bahwa tidak ada pengenaan maksimal sekian atas tarifnya. Jadi kalau dulu, kalau kita persepsikan dengan kalimat ini, dulu itu ada setiap penyetoran atau penarikan yang nominalnya besar, kemungkinan kan bisa jadi tarifnya lebih dari ini, lebih dari nominal ini. Tapi waktu itu dibatasi hanya bisa segini tarif maksimalnya. Nah sekarang nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kemungkinan ini akan bisa lebih dari ini tarifnya. Nah, ini kan permintaan yang berubah dari kondisi yang sebelumnya. Nah, kita cek apakah nanti skenario-nya kita akan coba masukkan nominal yang besar. Dengan nominal yang besar itu seharusnya dengan permintaan kayak gini, setelah dikembangkan oleh development, ini kan berarti dicopot batas maksimal ini dicopot. Nah, pada saat kita nanti transaksikan dengan nominal yang besar, maka nanti akan tarifnya sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya nominal pasti lebih dari itu. Nah, ini akan bisa kita lanjutkan lagi ini dari skenario ini. Ini kan skenario besaran ya. Skenario besaran dan dia menyebutkan adalah diaplikasikan ke dalam currency yang berbeda-beda. Ini di sini disebutkan aja 1, 2, 3, 4. 4 currency. 4 currency falas. Berarti nanti step-stepnya untuk melakukan testing kemungkinan besar akan sama. Kemungkinan besar sama. Yang membedakan adalah currency-nya. Satu currency-nya. Nah, kalau currency di sistem kita, itu nanti akan direfleksikan ke dalam account tab. Nah, ini account tab-nya nanti kita anggap dia itu sebagai suatu alternate path. Jadi jalur yang berbeda. Jadi nanti akan ada jalur untuk currency USD, ada jalur untuk currency SGD, ada jalur untuk currency Euro, untuk JPY. Itu ada jalurnya, path-nya ada. Nah ini baru sepintas ya, kita tulis kayak gini nih, sesuai dengan currency-nya. Minimal satu adalah sesuai dengan currency-nya. Terus nanti ini akan kita kembangkan path ini, satu path, misalnya satu path adalah satu currency, itu nanti akan kita kembangkan ke dalam test case. Di test case itu nanti akan kita bisa masukkan inputannya. Inputannya berapa? Misalnya tadi nominal, karena ada threshold nih. Di sini ada threshold. Berarti kemungkinan skenario pertama adalah kita melakukan transaksi yang di bawah threshold. Pada saat kita transaksikan di bawah threshold, maka dia nggak akan ada biaya. Pada saat kita transaksikan lagi, karena ini akumulasinya adalah per hari ya. Kalau untuk setoran, di sini ada disebutkan per hari. Jadi threshold-nya per hari. Kalau ternyata lebih dari satu kali transaksi di dalam hari itu, berarti transaksi pertama itu tidak ada pengenaan tarif. Tapi transaksi kedua akan dicek lagi apakah memenuhi ini, kondisi ini. Dan itu nanti akan kita refleksikan ke dalam test case yang divariasikan di dalam inputan. Karena nominalnya kan itu ya, nominalnya adalah akan mempengaruhi apakah dikenakan tarif atau tidak dikenakan tarif.
Nah, ini juga akan kita cek nanti untuk yang penarikan. Ini agak berbeda dengan yang setoran karena penarikan ini ternyata akumulasinya per bulan. Nah, ini per bulan ini juga akan mungkin harusnya disepakati ya dengan user. Yang disebut per bulan itu apakah dimulai dari tanggal 1 di bulan yang sama sampai akhir bulannya, atau dia itu kayak kalau di laporan itu YOY gitu ya. Misalnya akumulasi sampai 30 hari terakhir itu sampai segini atau enggak. Nah, itu agak berbeda itu di dalam proses codingnya kan pasti berbeda itu. Antara harus ngitung di tanggal 1 sampai akhir bulan, kan itu cukup kalau kayak gitu kan cukup ngelihat key-nya adalah di bulan yang sama. Tapi kalau yang tadi, yang kalau YOY atau DOD gitu ya, atas 30 hari terakhir, nah itu cukup rumit di dalam codingnya. Dan di dalam proses testingnya juga cukup rumit, karena di sini akan memperhatikan tanggal berapa dia itu bertransaksi. Nah, ini variasi-variasi inilah yang nanti akan kita tulis di dalam test case. Nah, barangkali sampai di sini ada tanggapan dari teman-teman, silahkan. Nah, ini sekalian saja nih, kira-kira teman-teman ada informasi enggak kalau yang IDR diterapkan kayak gini atau enggak? Karena konsekuensinya nanti di dalam sistem itu nanti akan ada kita harus mengembangkan nggak hanya untuk falas, tapi juga kita harus mengembangkan ini untuk rupiah. Nah, barangkali kalau ada informasi itu segera saja disampaikan, karena ini nanti pengembangannya adalah yang poin ini bahwa Icons tidak dapat memproses transaksi setor atau tarik tunai bankless tunai sebelum mengklik promo code-nya. Artinya kan ini jadi mandatori ini. Pada saat dia menjadi mandatori, maka akan dideteksi dulu ini currency-nya akan apa, falas atau rupiah. Kalau rupiah itu nggak perlu mandatori karena nggak ada promo code. Tapi kalau falas itu harus mandatori. Sehingga ini akan menjadi bagian dari requirement. Kalau misalnya tidak ada pengenaan tarif di sisi rupiah, ya berarti ini nanti akan kita terapkan hanya untuk yang falas. Artinya pada saat kita membuat skenario ini, nanti ini hanya kita terapkan untuk yang falas-falas saja. Yang rupiahnya kita akan bypass. Gitu. Ada informasi teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Mas Nanang itu dulu aja ya. Nanti kalau kurang clear jawaban saya, tanyakan ke rumput yang bergoyang atau divisi ownernya ya. Tapi sayangnya kemarin habis kerja bakti bersihin rumput, Pak. Jadi nggak ada yang rumput bergoyang lagi, Pak. Itu, Pak, maksud saya kalau misalnya rupiah sampai dikenakan fee juga, itu bukannya ada faktor risiko mengurangi DPK ya. Jadi orang jadi misalnya jadi males nyetor gitu. Wah, ada tambahan itu di lagi. BNI itu bukan itu yang rupiah dikenakan tarif. Nah, itu dia, Pak. Saya lupa karena sampai saat ini saya baru punyanya BNI doang gitu loh. Saya lupa waktu itu nyetor BNI atau BCA gitu. Ini sorry kalau itu nyetornya ke teller ya, Mas Nanang ya? Iya betul ke teller. Iya, saya dulu begini, itu salah satu upaya sebenarnya untuk mengurangi transaksi dilakukan via teller. Jadi dulu saya ingat setoran ke teller itu memang tidak ada dikenakan biaya. Tapi karena terakhir ini ya mungkin perkembangan zaman lah ya, diharapkan bisa memanfaatkan mesin CRM yang di TCR. Yang TCR baru ya. jadi TCR ya. Oke, jadi kita bisa nyetor melalui mesin itu kan, mesin ATM itu. Nah, ini strateginya dibuat supaya nasabah itu beralih
tidak lagi ke teller, tapi ke menggunakan mesin. Nah, itu karena dasar itulah akhirnya ada pengenaan tarif ini tadi. Jadi biasanya teller pun menginformasikan kalau memang kita nggak mau kena tarif, ya itu ada mesin. Jadi bisa dilakukan penyetoran baik dari mesin. Itu strateginya, salah satu strategi untuk supaya transaksi itu memang diminimalkan menggunakan teller. Begitu Mas Nanang, yang saya pernah terinformasi dulu. Oh gitu. Oh, jadi Yes. memang untuk arah menekan supaya penggunaan itu lebih efektif gitu ya. Iya, betul. Betul. Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau Sama-sama. dikaitkan dengan ini, Mas Andi, Mm-mm. berarti ada poin lain lagi nih di dalam pengembangan screen transaksi tunai ini. Karena yang disebut di requirement-nya Treasury ini adalah hanya dikenakan untuk transaksi falas. Sehingga salah satu poinnya yang dia minta adalah membuat ini semacam menjadi mandatory. Atau semacam warning lah ya, kan dimunculkan pop-up message untuk meminta klik promo code. Tapi kalau yang IDR itu juga akan dikenakan tarif, berarti dia juga akan ada promo code juga mirip-mirip seperti ini. Walaupun mungkin tarifnya nanti akan berbeda. Tapi ini kan sebenarnya masih dalam skop pengembangan screen yang sama ya. Barangkali nanti cek lagi tuh dari teman-teman ISP apakah ada requirement yang menyampaikan fee-nya itu nanti diotomasikan. Kalau sementara ini mungkin dikenakan tarif tapi manual gitu ya. Mungkin manual gitu. Jadi si nasabah itu membuat 2 voucher, yang satu voucher untuk transaksi memang transaksi tunainya dia, yang satunya adalah transaksi untuk fee-nya, pengenaan fee, dan itu manual. Nah, barangkali kalau memang tidak diminta secara otomasi, ya ini skop di sini sudah cukup nih. Kita hanya mengakomodasi permintaannya si Treasury. Gimana, Mas Andi? Artinya harus dilihat. Ini kalau soal screen spesifiknya mungkin saya kurang terlalu paham, Mas. Tapi dengan tadi mekanisme yang IDR tadi, itu di screen yang sama ya, Mas Slamet ya. Artinya kita perlu cek juga apakah memang yang pengenaan yang untuk IDR itu juga memang mekanismenya sudah diotomasi tarif fee-nya tadi, atau memang juga tetap manual ya. Itu kalau itu saya juga belum kita mesti cek lagi itu. Artinya kalau menurut Mas Slamet, kalau memang yang IDR itu sudah diotomasikan pengenaan tarifnya, kenapa nggak ini juga dilakukan seperti itu gitu ya Mas Slamet ya? Iya. Jadi Oke. mungkin saya tunjukkan yang hasil testingnya development itu adalah pengembangannya di sisi screen. Salah satunya di sisi screen. Mana? Di sisi screen. Nah, ini screen-nya. Di sisi screen ini ada nomor promo code. Dan ini kalau mengacu ke requirement-nya tadi, itu ini dibuat semacam jadi ada warning atau pop-up ya. Kalau currency-nya ini dipilihnya adalah falas sesuai dengan yang tadi, daftar falasnya tadi, dan si teller itu tidak memilih promo code, maka akan keluar warning bahwa harus dipilih promo code-nya tertentu. Nah, sebaliknya kalau rupiah misalnya harus dikenakan fee seperti tadi, apapun alasannya, ini kalau mau disistemkan harusnya sama juga nih, karena pengembangannya di screen yang sama. Jadi teller akan akan mengeluarkan atau menerima uang fisik kan di situ kan. Pada saat menerima uang fisik, kalau misalnya dikenakan tarif, maka akan ada ini promo code yang di input.
Tapi itu asumsi saya kalau mau disistemkan. Tapi kalau nggak disistemkan ya berarti manual dia, si nasabah akan membuat 2 voucher. voucher. Voucher yang memang dia akan setorkan sama voucher untuk fee-nya. Ya, Nah, ya. itu mungkin untuk tahapan CR ini itu memang kita hanya mengacu dulu dari si requirement-nya treasury. Jadi yang kita kembangkan hanya pop-up tadi itu hanya muncul untuk yang currency tertentu. Tapi di luar itu nggak akan muncul pop-up. Termasuk yang IDR. IDR walaupun dikenakan tarif tadi, tapi nggak akan muncul pop-up. Pop-up-nya, ya. Oke. Iya, Mas. Mungkin yang mungkin bisa dipertimbangkan itu adalah perlu dilihat yang case yang IDR tadi, apakah memang proses atau mekanismenya juga seperti yang diusulkan di sini ya, Mas. Ya, artinya ada dua voucher lah ya. Nah, atau memang yang IDR itu kemarin memang udah dibantu proses otomasinya. Jadi memang sekali jalan langsung tarifnya dikenakan by automate gitu ya, Mas ya. Sehingga fee-nya pun juga langsung otomatis. Itu mungkin perlu dicari tahu. Kalau memang kalau udah automate, Mas, kalau udah automate berarti dia akan harus milih promo code nomor promo ini. Kalau automate. Cuma nomor promonya yang mana yang mungkin kita belum bedah lagi itu. Ya, artinya kalau dia memang sudah ada nomor promonya itu vouchernya tetap 1 ya, Mas ya. Kalau untuk yang IDR. Iya, vouchernya tetap 1 kan ya. Jadi ini kita kan masih perlu memastikan dulu yang IDR itu. Kalau nomor promonya udah di input, berarti kan secara pembukuan dia itu sudah memisah antara biayanya dengan transaksi induknya itu kan sudah misah. Transaksi induknya, ya. Nah, di vouchernya itu kan teller biasanya bisa ngasih itu kalau selesai transaksi itu kan ada ininya ya, ada pencetakan jurnal atau apa itu ya yang bisa dicetak di vouchernya. Nah, itu sudah mestinya sih sudah misah. Kalau kita ngisi nomor promo, mestinya itu sudah pisah. Antara biaya dengan ininya itu sudah dua baris gitulah kalau pembukuan. Kalau melihat tapi dalam satu voucher gitu ya. Di dalam satu voucher. Ya. Oke, noted. Ya. Nah, kecuali kalau itu belum ada. Kalau belum ada berarti kan ketentuan itu jalan by prosedur. By prosedur dikenakan manual. Konsekuensinya manual itu kan harus tercatatnya harus ada voucher. Voucher lagi. Voucher lagi kalau itu belum ada di sistem. Tapi kalau sudah ada di sistem itu semuanya otomasi. Otomasi ya. Kalau yang ini dimintanya masih manual ya, Mas Slamet ya, yang transaksi yang falas ini. Mas, ini justru yang baru ini itu dimintanya otomatis. Jadi yang ini yang ini. Jadi kan alasannya adalah e-cons tidak dapat memproses transaksi setor atau tarik banknote nomor promo tadi ya. Klik ini. Ini jadi nanti kondisi sebelumnya kan ini. Kondisi sebelumnya yang ini, yang poin 1 ini. E-cons belum bisa memantau kesesuaian pengenaan tarif kenapa belum bisa? Karena memang yang promo code tadi itu tidak mandatori atau tidak diberikan warning. Sehingga si teller kadang memberikan promo code, kadang enggak. Pada saat tidak memberikan promo code ke dalam screen itu 1010 atau 10-nya, transcode 10, itu dia tidak memberikan promo code, maka yang terjadi transaksinya ya hanya transaksi induk. Tidak ada transaksi fee-nya. Kalau dia tidak memilih promo code, makanya ini diminta supaya nanti ada promo code di sini dan menjadi pop-up message. Pop-up message itu juga sebenarnya hanya warning saja ya. Kembali lagi si teller bisa saja melaksanakan itu gitu. Iya, jadi dapat pop-up pun kalau tellernya nggak melakukan input promo code ya sama aja bohong kan gitu ya, Mas? Sama aja.
Ya. Tapi ini yang Oke, diminta oke. kan baru pop-up nih, bukan error message. Beda, kalau error message berarti prosesnya berhenti. Tapi kalau pop-up, mau diisi, nggak diisi akan jalan. Cuma berhenti sebentar, Ya, tapi nanti akan bisa jalan lagi. Kalau error, itu nggak bisa jalan. ya. Nah, Saya barangkali, pahami, saya coba pahami psikologinya Mas Slamet nih. Karena ini kan kalau bicara transaksi yang falasi kan kemungkinan kan gede-gede ya. Dan mungkin nasabah yang lumayan lah di kita. Makanya diusahakan memang dari sisi prosedurnya nih. Kalau dari sisi sistemnya dia berhenti, nanti takutnya image kita yang kena. Nasabahnya mungkin lari, komplain, dan segala macam. Ini dugaan saya nih, Mas. Makanya bukan error message yang dimunculkan di request oleh mungkin SAI atau teman auditnya, tapi pop up. Nah, tapi nanti mungkin bisa jadi SAI akan minta next-nya adalah tolong dong dimunculkan ini enggak, artinya akan dijaring teller-teller yang setelah dimunculin pop up tidak melakukan update di promo code-nya. Mungkin nanti ada exception report atau gimana. ya. Jadi lebih kepada prosedur monitoring internal kita. Kalau Berarti di luar nasabah, sistem ya. nah itu yang saya nggak tahu. Kalau diminta by system, dimungkinkan nggak, Mas? Ini dugaan saya ya. Bisa jadi nanti setelah ini kita penuhi, masih muncul misalnya transaksi-transaksi yang harusnya ada kena promo code, artinya harus ada fee-nya, tapi mungkin masih wah ini transaksi ini kenapa fee-nya nggak ada gitu ya. Berarti kan kesimpulan sementara, berarti si teller itu tidak menjalankan prosedurnya. Begitu pop-up muncul, kenapa dia tidak input tuh promo code-nya supaya bisa muncul fee-nya. Itu dugaan saya. Jadi nanti pasti akan next-nya SI akan bilang, minta dong laporannya teller-teller mana aja tuh yang tidak menjalankan atau tidak menginput kode promonya padahal pop-up-nya sudah dimunculin. Jadi bukan mengorbankan dari sisi nasabahnya dengan tadi kalau pakai error message ya istilahnya Mas ya. Itu kan berhenti transaksinya. Nasabah kan nggak mau tahu nanti mungkin ya dugaan saya. Jadi better nasabah itu diamankan dulu sampai misalnya dia pun tidak dikenakan tarif karena memang keteledoran dari teller. Nah, teller inilah yang akan dimonitor. Dugaan saya begitu, Mas Slamet. Ya, psikologinya yaitu, pasti seperti itu. Nasabahnya yang diutamakan dulu lah, biar transaksinya lancar. Nah, tapi kalau memang kenapa dia tidak dikenakan tarif, nanti yang disasar adalah tellernya. Nah, begitu. Karena sudah kita bantu dengan misalnya informasi pop-up, kenapa tetap tidak di-input promo code-nya? Sehingga tidak muncul fee-nya. Gitu, Mas Slamet. Ini ini pendapat saya. Oke, mungkin memang itu nanti sebenarnya harusnya itu menjadi bagian dari klarifikasi kita ke user ya. Apakah memang hanya sekedar pop-up message atau nanti lebih jauh bisa lagi kita menjadi challenge error. Ya, itu bisa Mas, Sebenarnya kita challenge begitu. Error itu bukan berarti bukan berarti memang benar-benar berhenti. Ya. Keluar error itu karena tidak dipilih adanya promo code. Tapi setelah diulangi lagi promo code-nya di input, maka masih bisa ya. Proses masih bisa jalan. Ya. Jadi tadi nggak bisa diteruskan hanya karena ada field yang harusnya diisi tapi itu nggak diisi. Betul. Valid Mas, itu memang saya rasa yang perlu diklarifikasi nanti ke usernya. Nah, kenapa cuma sekedar pop up, kenapa nggak error message-nya gitu. Ya. Bisa jadi memang begitu kita import, bisa ya ada ya error message ya misalnya. Tapi bisa juga nanti kalau begitu error message mungkin dari sisi waktu pelayanan jadi lebih lama kan karena mengulang lagi misalnya. Banyak kemungkinan sih, tapi better kita pastikan aja nanti ke usernya lah, kita klarifikasi. Kenapa pop up, kenapa nggak error message saja. Noted, Mas Slamet. Ya. Oke, itu mungkin dari sisi kira-kira kita memahami requirement-nya kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita topiknya hari ini adalah membicarakan terkait kita memahami requirement-nya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam spec-nya. Nah, kalau ke dalam spec-nya sama seperti tadi yang versi web. Yang versi web itu memang
kalau sudah kita punya, kemudian itu sudah fix, sudah terimplementasi ke dalam sistem, kemudian nanti suatu waktu tertentu ada proses permintaan enhancement, maka tadi kan bisa kita jadikan acuan. Selanjutnya setelah oke, ini nanti kita kembangkan berdasarkan permintaannya user, nanti akan kita cek kira-kira perubahannya ada di mana. Nah, kalau kita sudah merasa, oh ini benar nih perubahannya kira-kira di sini, misalnya kalau yang kita punya kan sudah seperti ini, terus kita cek apakah buletan use case-nya itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, kita sebenarnya sudah yakin bahwa itu pengembangannya sudah mungkin lebih ke arah enhancement. Nah, enhancement-nya seperti apa? Nanti kita bisa lihat lagi ke dalam lebih detail. Kalau dulu misalnya sempat nih, misalnya ya, dulunya sempat kita buat enhancement di sisi screen ini untuk proses-proses yang existing. Nah, pada saat sebelumnya kita sudah pernah membuat untuk yang ini, kemudian kita cek lagi, maka kita akan melihat apakah diagram aktivitinya sudah ada. Diagram aktivitinya sudah ada atau belum. Nah, kalau sudah ada, kita cek apakah diagram aktiviti itu masih relevan atau nanti perlu di-enhance. Kemudian selain diagram aktivitinya, diagram sequence-nya. Diagram sequence-nya yang existing masih valid atau perlu di-enhance. Nah, itu nanti akan kita cek. Jadi, sebagai contoh adalah kita menganalisa yang diagram activity. Dari diagram activity ini secara otomatis kan di-generate pada saat kita membuat skenario yang ini. Pada saat kita membuat skenario, itu kan kita sudah punya susunan langkah-langkah skenario-nya ya. Nah, susunan langkah-langkah skenario itu kalau kita dulunya sempat membuat generate ini diagram activity-nya dengan beberapa pilihan dan diagram sequence-nya, maka kita sudah punya diagram activity-nya sudah punya kayak gini. Tinggal kita cek apakah ada yang berubah dari sini. Apakah ada yang berubah dari sini? Misalnya tadi ada proses pencabangan karena menggunakan account type yang berbeda. Jadi kan kalau kita lihat di sisi screen-nya, nah kalau kita lihat di sisi screen-nya, itu kan perubahannya hanya variasi dari currency, variasi dari nominal, dan keharusan untuk menginput promo code. Kalau narasi itu bisa opsional. Nah, karena ada variasi ini, maka di dalam penggambaran diagramnya itu nanti akan ada alternate kayak gini. Mungkin nanti akan ada banyak. Pertama adalah alternate dalam hal currency. Currency-nya itu nanti akan direfleksikan kan ke dalam account tab ya. Currency USD-nya itu mungkin ada beberapa itu. Currency USD-nya mungkin juga ada beberapa. Itu nanti akan kita gambarkan ke dalam suatu urutan skenario yang ini. Urutan skenario yang, pilih dulu. Urutan skenario ini kita cek. Setelah dicek, maka akan kita pastikan akan ada penyesuaian di mana. Nah, penyesuaiannya itu nanti akan kita buat alternate ini. Ada alternate yang mencabangnya mulai mana? Mulai langkah ketiga dari basic ini. Ini kan di basic path ya. Dari langkah ketiga ini ada pencabangan. Makanya kita akan dapatkan step-nya itu menjadi step 3A, step 3B.
Mungkin nanti akan ada step berapa banyak itu, tergantung dari account tab-nya. Nah, dari account tab ini juga nanti akan bisa dikembangkan lagi. Apakah nanti kita transaksikan itu di bawah threshold atau di atas sudah mencapai threshold. Nah, thresholdnya kan dihitungnya kan berdasarkan akumulasi ya, akumulasi harian atau akumulasi bulanan. Nah, itu nanti jadi banyak sekali alternate-nya. Dan kalau digambarkan dalam grafiknya, grafikalnya, diagramnya akan kayak gini. Nah, itu kurang lebih ya, kalau kita tadi urutannya adalah dari requirement, kita coba pahami requirement itu usernya mintanya apa, kemudian yang kita punya itu seperti apa, terus kemudian kita lanjutkan apakah memang akan ada perubahan di situ, terus kira-kira alternatif untuknya seperti apa. Ya kalau kita refleksikan ke dalam diagram yang sudah kita punya, ya kurang lebih jadinya kayak gini. Kayak gini kurang lebih. Nanti akan ada test case-nya ada banyak. Ini nah, sampai di sini ada pertanyaan. Mas Slamet, Ya. mau ini aja sih, mau make sure aja. Kalau kita di Jumat kemarin kan treatment kita khususnya mungkin di depan ya, teman-teman di depan kalau ketemu sama requirement, tentunya kita proses klarifikasi, kita nanti akan menghasilkan yang namanya diagram use case lah ya, yang bicara aktornya, bicara mungkin flow proses secara besarannya, begitu ya Mas? Ya. Kemudian kita akan detailkan lagi untuk kepada aktivitinya ya, aktiviti secara masing-masingnya lagi. Kalau di inline kan dengan yang barusan itu, activity itu di poin yang mana ya Mas? Karena tadi kan Mas Slamet juga inpoin, kita harus lihat juga mungkin yang sudah ada di kita ya, existing istilahnya, existing proses atau existing asset mungkin. Nah itu kalau existing asset itu kita lakukan saat yang kapan Mas? Apakah saat tadi masih mendefine yang di awal, yang katakan bicara mengenai use case activity tadi, use case diagram tadi, atau memang setelah kita detailkan prosesnya, which is bicara activity diagram, atau diantaranya, atau bagaimana kira-kira Mas Slamet, kalau kita coba arahkan ke sana? Jadi kalau bicara di sisi terusnya ini Mas, kita punya template atau punya yang harus kita buat secara manual itu kita bisa susun di sini secara sendiri, secara terpisah. Itu kita bisa susun aktivitinya sendiri. Jadi pada kapan kita menyusun aktivitinya itu secara terpisah sendiri, itu kalau kita mau melihat itu secara keseluruhan. Tapi bisa juga activity itu kita create secara otomasi pada saat kita sudah tahu bahwa yang diubah adalah satu use case tertentu. Seperti misalnya ini, kita punya use case yang kita gambarkan ke dalam ini, ke dalam sini, yang ini ya, yang kelihatan di sini. Nah, pada prinsipnya use case itu nanti akan diikuti oleh activity dan sequence. Prinsipnya itu. Tapi tadi yang saya tunjukkan sebelah kiri, yang bawahnya use case itu ada activity. Itu kalau kita melepaskan diri dari mindset yang ini. Mindset kita bikin activity itu secara terpisah sendiri, kita membayangkan memang prosesnya, kita mengacunya ke bisnis proses dulu nih. Tapi kalau ini, aktivitas yang dibuat di sini, elemen-elemennya sama, tapi itu generate dari proses kita membuat alur langkah-langkahnya. Jadi pada saat kita memilih, kita mau menganalisa si use case yang ini, bulletin yang ini, akses screen 10 setoran tunai. Maka kita nanti akan melihat ke dalamnya. Pada saat si user
atau si aktor tadi, si teller tadi itu mengakses ke sini, ke bulletan use case yang ini, sebenarnya langkah-langkah detailnya itu seperti apa? Nah, langkah detailnya adalah kurang lebih seperti ini nih, secara singkat saja. Teller melakukan login melalui screen login. Terus screen login meneruskan proses verifikasi dari host ke screen utama. Mungkin ini dulu ya. Dari sini itu kalau kita jadi langkah-langkah ini bisa kita generate otomatis dengan yang ini ya. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah sama seperti diagram activity yang kalau kita buatnya manual. Maksudnya sama adalah ininya. Dari elemen menuju ke yang mana, menuju mana. Di sini ada pencabangan, ada decision atau enggak, itu sama. Secara garis besar sama. Tapi karena dia di-create otomatis pada saat kita membuat langkah-langkah ini, maka dia view-nya ya nggak seperti yang kita buat menggunakan manual yang kemarin kita bahas. Tapi dia itu akan seperti ini bentuknya. Bahkan kalau ini langkah-langkah ini seperti tadi ya, yang di skenario ini, teller melakukan login, kemudian screen login melakukan apa, itu sudah langsung generate di sini. Nah, tadi pertanyaan Mas Andi, bagaimana kira-kira langkah kita ya? Apakah kita analisisnya itu dari mana? Kalau user meminta sesuatu ke kita, ya kita lihat dulu nih, barang kita yang sudah ada itu seperti apa. Barangkali nanti kalau kita cek di dalam diagram, salah satu diagram use case-nya ini, terus kita verifikasi misalnya ke internal, mungkin ke development gitu ya, ke testing. Oh ini sudah berubah nih, harusnya bukan begini, tapi sudah ATR yang itu harusnya langkahnya begini. Nah, itu kita langsung sesuaikan di situ. Sehingga ini bisa menggambarkan kondisi yang sudah ada di production. Pada saat kita yakin bahwa ini adalah kondisi yang sudah ada di production, kita bawa ke depan ke teman-teman user. Ini loh, sistem kita seperti ini. Yang user minta itu nanti perubahannya kira-kira ada di sini. Perubahannya di sini dari sisi mungkin dari sisi parameter atau dari sisi screen yang berubah. Nah, nanti kita akan ada UI-nya. UI-nya mungkin tadi kita lihat kan kurang lebih kalau bisa sih UI-nya sudah mendekati ke UI yang ada di realnya. Lebih begitu Mas Andi langkah-langkahnya ya. Ini Oke, Mas Slamet, noted Mas. Cukup menjelaskan atau agak membingungkan? Mungkin saya terlalu bersemangat. Enggak, karena saya lagi fokus double sebelah juga, makanya ini. Cuman intinya gini Mas, kalau tadi kita mulai dengan tahapan awal untuk use case diagram, which is itu tadi kan bicara aktor ya. Tapi sebenarnya kita juga mungkin bisa aware atas requirement-nya, sebenarnya ini adalah enhancement lah. Kalau yang tadi kita arahkan requirement yang barusan kan itu kita udah nangkep ya, oh ini perlu enhance saja sebenarnya, bukan membangun sesuatu yang baru. Nah, sehingga mungkin kalaupun kita ingin mendetailkan dari sisi aktor dan segala macamnya, ya mungkin bisa jadi just mengkonfirmasi saja kan ya, apakah sebenarnya kita sudah punya nih tahap-tahapan ini nih, tapi mungkin dengan kebutuhan enhancement ini, aktor yang ada, apakah ada perubahan, begitu kali ya, Mas Slamet ya? Ya, baru nanti pas begitu, pada Mas. waktu kita mau mendetailkan ke aktivitinya, baru kita masuk ke ya istilahnya database kita kan ya, yang mana tadi perlu kita lihat perubahannya di sisi mananya. Begitu ya Mas Slamet ya? Betul siap, Mas. Siap. Ya. Noted. Thank you Kalau Mas Slamet. misalnya contoh yang ini tadi Mas, itu kan requirement-nya kan berasalnya kan dari si treasury. Tapi treasury itu menginginkan ada perubahan di sisi cabang. Sebenarnya kan cabang bukan di bawah langsungnya treasury kan? Treasury ya. Nggak langsung dia di bawah treasury, tapi ini requirement disampaikan oleh mereka. Nah, kita juga perlu menyampaikan sebenarnya barangkali si treasury-nya sendiri juga sudah memahami bahwa aktivitas yang ada di cabang saat ini adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi
Mungkin tadi kalau saya sempat menggambarkan bahwa ini di sini harusnya ada si siapa namanya penyelia teller, maka nanti harus di bawah itu si penyelia teller. Nah ini penyelia teller harus dibawa juga ke sini untuk melakukan otorisasi. Jadi nanti akan kelihatan bahwa aktivitas yang existing di cabang atas permintaan tersebut adalah mengakses screen yang sudah existing juga. Screen-nya existing. Dan aktornya pun juga existing. Mungkin ada teller dan kadang-kadang dengan nominal tertentu harus diotorisasi oleh penyelianya. Nah, di sini kita akan bedah lagi. Dari yang existing tersebut, perubahannya di mana? Oh, tadi perubahannya adalah di screen Bankslink untuk memunculkan message pop-up. Misalnya itu ya. Oke, berarti ketahuan ini UI-nya yang kita ubah. UI-nya kita ubah untuk mengkondisikan kalau currency-nya dipilih tertentu, maka nanti akan keluar pop-up pada saat di proses, tapi si promo code-nya nggak dipilih. Misalnya begitu. Itu salah satunya. Terus kemudian kita cek lagi. Dari sisi data parameternya, ada perubahan nggak dari yang existing? Oh, ada. Karena tadi misalnya yang promo code tadi, itu ada perubahan. Dari yang nominal dibatasi 10.000 misalnya atau berapa, itu sekarang nggak dibatasi. Maka di situ akan ada perubahan. Mungkin juga perubahan di codingnya. Jadi nanti dari sini akan kita bedah lagi ke dalam. Ke sini. Kalau sampai sisi coding, kemungkinan sih di sini ya, di sequence diagram. Ini yang akan analisisnya sampai ke coding, ke parameter, ke database. Kurang lebih begitu, Mas Andi dan teman-teman. Ya, noted. Thank you banget, Mas Slamet, penjelasannya. Okay. Clear. Baik, teman-teman, ini saya udah lebih waktunya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi atau komen lagi, silahkan. Nah, atau saya tawarkan ada lagi yang topik yang bisa nanti kita bahas lebih detail lagi. Di nextnya.